Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mesti Dewi Rohdatul Adawiyah. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja neural network. Forward propagation, chain rule, dan back propagation arsitektur 2221. Di sini ada tujuan pembelajaran yaitu ada 9. Yang pertama ada fungsi dan turunan. Yang pertama itu memahami fungsi perbedaan antara fungsi dan turunan yaitu serta perannya dalam neural network. Yang kedua, memahami konsep bobot, bias, dan nilai preaktivasi Z dalam sebuah neuron. Yang ketiga, memahami cara kerja fungsi aktivasi sigmoid beserta turunannya. Yang keempat, memahami konsep error dan loss function, khususnya mean squared error sederhana. Yang kelima, memahami proses forward propagation pada arsitektur neural network 2221. Yang keenam, memahami konsep gradient dan chain rule sebagai dasar perhitungan back propagation. Yang ketujuh, yaitu memahami proses back propagation secara menyeluruh dan output layer hingga hidden layer pertama. Kedelapan, memahami konsep gradient descent dan rumus update parameter bobot dan bias. Yang terakhir, yaitu memahami representasi neural network dalam bentuk operasi matrik. Selanjutnya ada arsitektur neural network 2221. Arsitekturnya dapat dituliskan secara sederhana, yaitu X1, X2 ke N1, L1, N2, L1, kemudian N1, L2, N2, L1, kemudian ke Y prediksi. Yang dimana kita memiliki dua nilai input yaitu X1 dan X2. Kedua nilai ini masuk ke hidden layer pertama yang berisi dua neuron yaitu N1 L1 dan N2 L1. Hasil dari hidden layer pertama kemudian diteruskan ke hidden layer kedua yang juga berisi dengan neuron yaitu N1 L1 N1 L2 dan N2L2. Terakhir, hasil hidden layer kedua digabungkan menjadi satu nilai akhir, yaitu output prediksi yang dilambangkan dengan Y prediksi. Selanjutnya ada fungsi dan turunan. Fungsi adalah aturan yang menentukan nilai output berdasarkan nilai input. Contohnya adalah Y sama dengan F dari X. Artinya, jika X bernilai tertentu, maka kita bisa menghitung berapa nilai Y yang dihasilkan. Jadi, fungsi pada dasarnya menjawab pertanyaan Kemudian, sementara turunan, sebuah fungsi berubah ketika inputnya berubah sedikit. Jika fungsi menjawab beberapa hasilnya, maka turunan menjawab jika X bergerak sedikit ke arah mana dan berapa besar Y akan berubah. Kemudian ada komponen neuron yaitu bobot, bias, dan nilai Z. Setiap neuron dalam jaringan menerima beberapa input. Di setiap input dikalikan dengan sebuah bobot yang melambangkan seberapa besar pengaruh input tersebut terhadap neuron. Kemudian hasil seluruh
dijumlahkan dengan satu nilai tambahan yang disebut bias. Untuk penulisannya, rumus preaktivasi Z sama dengan W dikali X ditambah B. W adalah bobot, X adalah input, dan B adalah bias. Kemudian ada fungsi sigmoid. Fungsi sigmoid adalah aktivasi yang mengubah nilai Z yang bisa berupa angka berapa saja, positif maupun negatif, menjadi sebuah nilai prediksi yang selalu berada di antara 0 dan 1. Rumusnya adalah sigmoid Z sama dengan 1 per 1 ditambah pangkat minus 1. Untuk turunan, sigmoid Z sama dengan Y prediksi dikali 1 dikurang Y prediksi. Kondisi Z sama dengan 0, Z ke ditambah tak terhingga. Selanjutnya ada forward propagation, di mana forward propagation adalah proses menghitung nilai dari input hingga menghasilkan prediksi secara berurutan dari kiri ke kanan mengikuti arah, di mana X ke Z ke Y prediksi ke L. Untuk prosesnya yang pertama, pada hidden layer ke-1, kita menghitung nilai Z untuk neuron pertama. Z N1L1 sama dengan X1 dikali W11 ditambah X2 dikali W21 ditambah W1. Kemudian nilai ini dimasukkan ke fungsi sigmoid untuk menghasilkan N1L1. Perhitungan yang sama berlaku untuk neuron kedua menghasilkan N2L1. Untuk yang kedua, hasil dari hidden layer 1 yaitu N1L1 dan N2L1 menjadi input bagi hidden layer 2 dengan pola perhitungan yang serupa, dikalikan bobot ditambah bias lalu dimasukkan ke sigmoid. Kemudian memperoleh N1L2 dan N2L2. Yang ketiga, hasil dari hidden layer kedua diteruskan ke output layer, menghasilkan nilai ZO yang kemudian diproses sigmoid untuk menghasilkan prediksi akhir yaitu Y prediksi. Kemudian ada error dan loss. Error adalah selisih antara nilai target T dan nilai prediksi Y. Sedangkan loss adalah ukuran besar kesalahan model secara keseluruhan yang dihitung. Nah, untuk rumus error di mana E sama dengan T dikurangi Y prediksi. Untuk rumus loss function-nya yaitu L sama dengan 1/2 T dikurangi Y prediksi pangkat 2. Untuk turunan loss-nya, gradien L per gradien Y prediksi sama dengan Y prediksi dikurangi T. Jika Y prediksi masih jauh di bawah 1, maka turunannya bernilai negatif, yang berarti prediksi harus dinaikkan. Begitu Y prediksi mendekati 1, loss mengecil, dan ketika Y prediksi benar-benar mencapai 1, loss menjadi 0. Artinya, tidak ada lagi koreksi yang diperlukan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, saya akan melanjutkan pembahasannya. Ini masuk kepada bagian gradient dan chain rules. Nah, jadi untuk definisi singkatnya itu, dia itu adalah kumpulan turunan loss terhadap seluruh parameter dalam model, baik bobot maupun bias. Jadi, gradient menunjukkan arah dan besar perubahannya yang diperlukan agar loss makin mengecil. Jika turunan loss terhadap suatu bobot bernilai positif, maka bobot tersebut butuh diturunkan. Sebaliknya, jika bernilai negatif, bobot tersebut perlu dinaikkan. Nah, jadi bayangkan kalau neural network seperti rangkaian roda gigi yang saling terhubung dari bobot W ke nilai Z ke prediksi Y prediksi sehingga ke loss L. Setiap roda itu memiliki rasio perputarannya sendiri. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pertukaran roda gigi pertama terhadap roda gigi terakhir, kita harus mengalihkan rasio setiap roda yang dilaluinya. Secara sistematis inilah yang dituliskan sebagai rumus ini. Nah, jadi untuk 3 komponen ini masing-masing memiliki makna turunan loss terhadap prediksi menunjukkan seberapa besar sih kesalahan turunan prediksi terhadap Z. Z menunjukkan sensitivitas fungsi aktivasi sigmoid, dan turunan Z terhadap bobot menunjukkan seberapa besar pengaruh langsung bobot terhadap nilai praaktivasinya. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada bagian backpropagation. Nah, jadi untuk proses ini itu adalah menghitung gradien dimulai dari output yang bergerak mundur maju, maksud saya menuju layer-layer sebelumnya sehingga chain rule, maksud saya menggunakan chain rule, arah perhitungannya itu adalah ini, mundur dari output ke input. Jadi dia itu dari belakang ke depan gitu loh. Nah, untuk memudahkan perhitungan perulangan, kita memperkenalkan satu simbol, yaitu adalah delta, yang melambangkan turunan loss terhadap nilai Z pada suatu neuron. Jadi untuk output layer yang pertama ini, dia itu menggunakan maksud saya delta ini itu menggabungkan dua hal. Jadi seberapa besar kesalahan prediksi dan seberapa sensitif fungsi sigmoid pada titik tersebut. Dengan delta ini gradien untuk setiap bobot itu masuk ke output seperti W N1 dikali N1L1, kemudian dapat dihitung dengan cukup mengalihkan delta output dengan nilai neuron sebelumnya. Nah, untuk bias output, gradiennya itu sama dengan delta output itu sendiri, karena bisa memengaruhi Z secara langsung dengan perbandingan 1:1. Nah, selanjutnya untuk hidden layer 2 ini, dia itu karena neuron di sini itu hanya memiliki satu jalur pengaruh menuju output, deltanya itu dihitung dengan meneruskan delta output dikalikan bobot penghubung dan dilakukan turunan sigmoid neuron tersebut. Nah,
Pola serupa itu berlaku untuk neuron kedua, yaitu delta N2 dan L2. Selanjutnya kita masuk ke bagian 3, yaitu hidden layer 1. Untuk bagian ini itu setiap neuron di hidden layer 1 itu dia memengaruhi loss melalui 2 jalur sekaligus, yaitu menuju N1L1 dan menuju N2L2. Prinsip ini itu berlaku secara umum, jadi semakin dalam suatu neuron network dan delta pada satuan layer dihitung dari jumlah seluruh pengaruh neuron pada layer setelahnya, kemudian dikalikan dengan turunan fungsi aktivasi neuron tersebut. Selanjutnya kita masuk ke bagian gradient descent dan update parameter. Nah, jadi proses ini itu dia memperbarui parameter dengan bergerak ke arah yang membuat loss makin kecil, yaitu menggunakan gradient yang telah dihitung melalui back propagation tadi. Kemudian untuk alpha itu dia itu sama dengan learning rate, dia itu mengatur ukuran langkah perubahan parameter di setiap iterasi. Jadi pengaruh learning rate itu dia itu seberapa besar langkah perubahan yang diambil pada setiap pembaruan. Jika learning rate-nya terlalu kecil, membuat proses belajar itu sangat lambat. Kemudian kalau learning rate-nya terlalu besar, dia itu membuat proses belajarnya itu menjadi tidak stabil. Nah, itu nantinya yang akan memengaruhi, dia juga memengaruhi bentuk dari grafiknya. Jadi, kalau terlalu besar nilainya, dia itu akan membuat grafiknya itu menjadi jelek. Untuk lebih membantu untuk yang learning rate itu dia lambat, tapi dia itu sering sistemnya belajar. Tapi saya itu semakin kecil learning rate itu semakin sering modelnya itu belajar dan dia akan menghasilkan nilai akhir yang dengan menggunakan rumus ini, seluruh parameter pada akhir seperti kemudian kita masuk kepada bahasan selanjutnya, yaitu terutama ketika jumlah nilai sangat banyak, penghitungan satu persatu seperti yang telah kita lakukan, itu akan menjadi rumit saja. Karena itu, neural network bisa dipresentasikan dalam bentuk operasi memori. Sebagai contoh, kita kelompokkan sebuah dunia dengan dan jumlah neuron. Untuk dituliskan sebagai faktor kolom satu, seluruh bobot yang masuk ke setiap neuron. Kami cuma guru, menunda menggunakan satu. Nah, ini kan
Jadi dengan mengkalikan matriks bobot W1 dengan vektor input X transpose, kita itu memperoleh nilai ini. Nilai pada ini rumus ini. Dengan cara ini itu seluruh perhitungan preaktivasi pada satu layer dapat dilakukan dalam satu proses matriks saja. Bukan satu persatu seperti perhitungan manual yang dilakukan sebelumnya. Kemudian kita masuk kepada bagian ini, alur lengkapnya atau bagian kesimpulannya. Jadi kita mulai dari dua konsep dasar yaitu fungsi dan turunan, yaitu menjadi fondasi seluruh perhitungan. Kita kemudian memahami bagaimana bobot dan bias membentuk nilai pada nilai Z pada setiap neuron dan bagaimana fungsi sigmoid mengubah nilai tersebut menjadi prediksi antara 0 dan 1. Kita pelajari bagaimana sih forward propagation menghitung prediksi dari input hingga output, dan bagian error dan loss itu mengukur seberapa jumlah prediksi tersebut dari kebenaran. Kita juga pelajari bagaimana forward propagation menghitung prediksi dari input hingga output, bagaimana error dan loss itu mengukur seberapa jauh prediksi tersebut dari kebenaran. Kemudian kita masuk ke inti dari proses pembelajaran yaitu gradient dan chain rule, yaitu memungkinkan kita menghitung pengaruh setiap bobot terhadap loss meskipun bobot tersebut berada jauh di dalam jaringan. Konsep ini kita terapkan dalam back propagation, menghitung delta dari output hingga hidden layer pertama, termasuk memahami mengapa hidden layer pertama memerlukan penjumlahan dari dua jalur pengaruh. Dan terakhir itu kita mempelajari bagaimana gradient descent menggunakan seluruh gradient untuk memperbarui parameter, dan bagaimana seluruh proses ini dipresentasikan secara efisien dalam bentuk operasi matriks. Mungkin itu saja untuk penjelasan dari materi ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.